Gak semua cowok betah berlama-lama jomblo. Mungkin karena gak tahan melihat teman-temannya, yang sudah punya gandengan setiap jalan, tekanan orang tua, yang bosan melihat anaknya di rumah melulu setiap malam minggu, khawatir meninggal sendirian, sementara usia semakin bertambah. Dan itu yang bikin banyak cowok jomblo mengorek-ngorek internet, atau bertanya ke teman-temannya cara PDKT, tapi masalahnya, kebanyakan orang atau artikel di internet memberikan informasi PDKT yang salah. Mereka mengambilnya dari film atau sinetron romantis. Lalu dimodifikasi biar bisa dipakai di dunia nyata, tapi fiksi tetaplah fiksi, kecil kemungkinan berhasil di dunia nyata. Kalaupun berhasil di mereka, kemungkinan besar karena faktor-faktor lain, seperti situasi dan kondisi, dan itu gak mereka ajarkan ke kamu. Ternyata cara ini yang membuat lo gagal mendapat pasangan saat PDKT. Pertama, bersikap sok cool di depannya. Lo pasti pernah menonton atau membaca cerita tentang cowok cool pendiam yang didekati cewek cantik. Cerita seperti ini jumlahnya ratusan. Dan parahnya digemari oleh banyak orang, sampai-sampai dijadikan blueprint untuk cara PDKT dengan cewek. Contohnya, lo bawel ketika bersama teman-teman lo, tapi begitu gebetan lo duduk di sebelah lo, dan lo mendadak jadi cool, sedikit bicara, menjaga sikap, dan mata ditajam-tajamkan. Yang namanya PDKT, wajib ada interaksi yang menyenangkan dong. Ya kali lo mendadak jadi pendiam, maka lo akan jadi pribadi yang membosankan, dan kebanyakan orang kalau bertemu orang yang membosankan, yang pasti tidak akan dianggap atau hanya dianggap angin lalu. Cara yang kedua, mendekatinya sebagai sahabat. Cara ini sering dianggap paling aman dan minim risiko, padahal inilah risiko terbesar. Benar, mendekatinya sebagai sahabat, bikin lo bisa mendengar curhatannya, menghabiskan waktu berdua dengannya, tertawa bersama, dan sebagainya. Tapi sadar bro, lo cuma sebagai sahabat, bukan sebagai pasangan. Lo juga gak bisa mendapatkan fasilitas pacar, membicarakan masa depan hubungan berdua, mengenalkannya sebagai pasangan di depan orang tua dan teman-teman. Ngobrol intim, bermesraan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, cuma punya satu gebetan, mari kita hitung untung dan ruginya. Kalau cuma punya satu gebetan, maka seluruh sumber daya dan kekuatan akan lo fokuskan dan habiskan untuknya. Syukur-syukur kalau diterima, tapi kalau ditolak, kamu bakal guling-guling kecewa karena sudah kebanyakan berinvestasi perasaan, tenaga, dan barang ke dia. Tapi kalau punya banyak gebetan, katakanlah 5 gebetan, maka sumber dayamu akan terbagi ke 5 orang. Ditolak satu, gak masalah. Kamu masih punya 4 gebetan lain untuk bersenang-senang. Ingat, ini baru gebetan, bukan pacaran. Tulus mencintai dan setia itu adalah saat pacaran, bukan saat PDKT, sedangkan PDKT adalah ajang bersenang-senang, bukan serius-seriusan. Mengumpulkan banyak gebetan itu gampang selama lo tahu caranya. Yang ketiga, berkorban demi cinta. Ini yang sering dilakukan kebanyakan cowok. Hujan, panas, petir, badai, dan banjir pun bakal lo lalui supaya bisa menjemputnya. Mungkin ada yang sampai rela puasa untuk menabung, hanya untuk membelikan apa yang selama ini dia idam-idamkan. Bisa jadi, ginjal pun mungkin akan diberi kalau dia membutuhkan. Pokoknya segala pengorbanan ini hanya demi mendapatkan cintanya. Tapi konsepnya tidak seperti itu, cewek selalu jatuh cinta dengan cowok yang memiliki kepribadian menarik, bukan yang banyak berkorban. Percuma lo berkorban ini itu, tapi gebetan menempel dengan cowok yang lebih asyik ngobrolnya, punya banyak kenalan, dan selalu ada segudang kegiatan seru. Malah itu cowok gak pernah berkorban apapun untuk mendapatkan perhatian si gebetan. Berkorban boleh, tapi lakukan itu ke pasangan, bukan ke gebetan. Dan yang terakhir, menyogok wanita. Betul cewek semakin menyukai lo kalau lo kasih hadiah. Siapa sih yang gak suka diberi hadiah? Tapi dengan catatan kalau dia sudah menyukaimu dari awal. Tapi kalau belum, memang dia akan menerima hadiahmu, tapi ingat, tidak dengan perasaan lo. Jangan dibayangkan rasanya, didengar pun sudah tidak enak, jadi pastikan lo sudah membuatnya tertarik dulu sama kamu, sebelum lo memberikannya hadiah. Ketika masih tahap PDKT, tidak semuanya harus dipahami dengan serius dulu. Ikuti saja arusnya, tapi jangan sampai terbawa arus.
Tetap semangat, dan selalu menjadi versi terbaikmu.